kamu tahu apa kesalahan kamu? Emang saya ngapain? Kok saya sampai ditangkap begini sih, Bu? Karena kamu sudah melakukan kesalahan, kamu tahu hajat fisik itu apa? Kalau boleh saya tahu, saya salah apa ya, Bu? Saya nggak tahu apa yang Ibu maksud tadi. Emangnya itu apa ya, Bu? Hazard fisik itu faktor yang berpotensi merugikan atau membahayakan fisik, seperti ketinggian, konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, ruangan terbatas atau terkurung, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Nah, yang terjadi tadi itu hazard fisik yang ruang terbatas atau terkurung. Emang dari mana sih, Bu, bahayanya? Kan cuma terkurung aja. Coba deh kamu dengerin penyampaian ini. Ruang terbatas atau confined space adalah salah satu ruang pintu yang sangat terbatas untuk jalan masuk dan keluar. Mempunyai ventilasi udara yang sangat terbatas yang mungkin mengandung atau menghasilkan pencemaran udara yang berbahaya dan tidak dimaksudkan untuk pekerjaan yang terus-menerus di dalamnya. Ada beberapa karakteristik dari ruangan terbatas atau confined spaces yang harus kita ketahui, yaitu mempunyai luas yang terbatas dan dikonfigurasi agar tubuh pekerja dapat masuk untuk melakukan tugasnya, mempunyai keterbatasan pintu untuk masuk dan keluar, dan yang terakhir, tidak didesain untuk pekerjaan yang terus-menerus atau secara berkelanjutan. Jenis-jenis ruang terbatas: 1. Tangki atau bejana, 2. pipa atau ducting, 3. sewer, 4. hopper, 5. bunker, 6. lubang dengan kedalaman 1,5 mm. Ada 6 potensi bahaya pekerjaan di ruang terbatas atau confined space, antara lain: 1. Kekurangan atau kelebihan oksigen. Kadar oksigen yang diizinkan untuk bekerja adalah 19,5 sampai 23,5%. Terjadinya penurunan oksigen pada ruang terbatas akan mengakibatkan kekurangan oksigen atau aspiksia. Dan sebaliknya, jika terjadi kelebihan oksigen dapat memicu kebakaran dan ledakan. Kedua, bahan mudah terbakar dan meledak menyimpan bahan-bahan seperti oksigen, tabung gas, dan percikan api dari las atau rokok di ruang terbatas dapat memicu kebakaran dan ledakan. 3. Bahan beracun berasal dari gas beracun di sekitar ruangan seperti gas sulfur dioksida, amonia, dan karbon monoksida. Bisa juga berasal dari sifat pekerjaan seperti pengelasan, pengerindaan, dan lain-lain. 4. Perangkap. Harus dihindari juga bahaya terperangkap dari cairan atau padatan yang mengalir. Apabila terdapat bahaya terperangkap, bahaya tersebut harus diisolasi atau ditutup terlebih dahulu. 5. Struktur dan konfigurasi ruang. Beberapa ruang terbatas mempunyai konfigurasi ruang yang menimbulkan bahaya, seperti tangga yang tidak kokoh, permukaan yang basah dan licin, area yang sempit, serta cahaya yang tidak memadai. 6. Sumber bahaya dari lain. Contohnya bahaya mekanik seperti impler yang berputar karena belum dimatikan, dan bahaya tersengat listrik karena penyambungan kabel listrik. Persyaratan umum keselamatan dan kesehatan kerja untuk ruang terbatas yaitu: yang pertama, wajib dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tempat kerja untuk menentukan apakah terdapat ruang terbatas dengan izin khusus. Yang kedua, jika pada tempat kerja terdapat ruang terbatas dengan izin khusus, maka wajib diinformasikan kepada para pekerja dengan memasang tanda bahaya atau peralatan lain yang efektif mengenai keberadaan dan lokasi serta bahaya yang terdapat dalam ruang terbatas yang memerlukan izin khusus tersebut. Kemudian, jika diputuskan bahwa pekerja tidak diperbolehkan memasuki ruang terbatas dengan izin khusus tersebut, maka kemudian perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah dan melarang pekerja memasuki ruang terbatas tersebut. Jadi gitu, gimana? Paham gak kamu? Oh, paham kok, Bu.
Saya ulang aja biar kamu makin paham. Jadi hazard fisik dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ruang terbatas mempunyai ventilasi udara yang sangat terbatas, yang mungkin mengandung atau menghasilkan pencemaran udara yang berbahaya, dan tidak dimaksudkan untuk pekerjaan yang terus-menerus di dalamnya. Tapi ada beberapa syarat yang bisa dilakukan agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Jadi, jika menaati syarat yang ada, kesehatan pekerja bisa terjaga. Gimana? Tambah paham kan kamu? Iya, saya paham kok, Bu. Ya udah, kamu boleh pulang sekarang. Hah? Pulang? Emang saya nggak jadi ditangkap ya, Bu? Enggak kok, kamu nggak salah. Saya cuma iseng aja nyuruh kamu kesini. Yah, si ibu. Nakut-nakutin aja. Dikira beneran ditangkap tadi. Ya udah, saya mau pulang dulu deh. Tapi minta ongkosnya boleh? Sekarang sudah jadi baru Boganas, kau bawa dia sudah siap keluar. Tarik ses, semongko. Mantap.